Imam Syafi'i ketika masih anak-anak diberikan wasiat khusus kepada Imam Syafi'i oleh gurunya Imam Malik bin Anas. Ausa Imam Malik thalatha wasaya. Imam Malik memberikan wasiat kepada Imam Syafi'i 3 wasiat penting. Nah, 3 wasiat penting ini menyempurnakan 4 ilmu tadi. 3 wasiat penting ini menyempurnakan 4 ilmu tadi. Yang pertama, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i yang masih anak-anak. Beliau katakan, wahai Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, engkau harus menguasai 3 hal. Engkau harus menguasai 3 ilmu, kata Imam Malik. Yang pertama, ilmunya para ulama. Yang kedua, hikmahnya para ahli hikmah. Yang ketiga, obatnya para dokter. 3 wasiat. Kemudian Imam Malik menjelaskan, yang dimaksud dengan ilmul ulama, ilmunya para ulama, anta ta'awwada antakula la adri. Biasakan mengucapkan saya tidak tahu. Jangan so tahu. Biasakan menggunakan kalimat la adri, saya tidak tahu. Nabi Muhammad SAW selalu mengatakan wallahu a'lam. Padahal Nabi, malaikat Jibril datang bertanya wallahu a'lam. Padahal Nabi Muhammad SAW tahu semua ilmu. Cuma ini pendidikan. Kalau berbicara tentang agama harus berhati-hati. Gak boleh asal pakai analogi berpikir, tapi harus pakai ilmu yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini disebutkan oleh Malik, ilmu ulama, ini ilmunya para ulama. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas, man afta bikulli ma yus'alu anhu fahuwa majnun. Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang berfatwa setiap kali ada pertanyaan dilemparkan kepadanya, maka dia orang gila. Artinya tidak mungkin semuanya dia tahu. Jadi menjawab sesuatu yang dia tahu. Kalau ragu, tinggalkan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau ragu jangan diucapkan. Pasti tahu ilmunya disampaikan. Ragu ditinggalkan, apalagi tidak tahu. Ini ilmunya ulama. Yang kedua, hikmatul hukama. Hendaklah engkau kuasai hikmahnya para ahli hikmah. Apa itu? Antakuna aktsaran nasi sumta fil majalis. Kalau kumpul sama orang, banyaklah diam, jangan banyak bicara. Itu menambah wibawa. Kalau bodoh ditutupi dengan diam. Banyak bicara bisa membongkar aib, bisa membongkar rahasia, bisa menceritakan keburukan orang. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam atau mengucapkan kalimat baik. Kalau tidak bisa dia diam. Ibnu Mubarak mengatakan, lau kana al-kalam fil khairi kal fiddah lakana sukutu anisyar kadzahab. Seandainya mengucapkan kalimat baik itu harganya perak, maka diam dari keburukan itu harganya emas. Itu yang kedua. Nabi SAW mengatakan as-sumtu sayyidul akhlak. Diam itu adalah pemimpinnya akhlak, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan bisa lurus imannya seorang hamba terkecuali hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak mungkin hatinya bisa lurus kalau lisannya lurus. Kecuali lisannya lurus, baru hatinya bisa lurus. Karena innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisani 'alal fuadi dalila. Karena ucapan ini menggambarkan keadaan hati seseorang. Terakhir, tibul attiba. Engkau harus kuasai obatnya para dokter. Obatnya para dokter. Maka Imam Malik mengatakan obatnya para dokter adalah engkau sedikit makan. Anistahaita ta'aman faqallil minhu. Kalau kau ingin makan, faqallil minhu, sedikitkan makananmu. Jangan sampai kenyang. Faqallil minhu. Qadra mustata, makan secukupnya. Ketika lapar sudah hilang, itu sudah cukup. Walam takum min ta'amik wa anta syabi'un minhu. Jangan sampai kau makan sampai kekenyangan. Kau bangun dari makan dalam keadaan kekenyangan, maka akan memunculkan penyakit. Inilah 3 wasiat Imam Malik kepada